Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. AP3 melihat 5 pil emas dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan keterkejutan di matanya menjadi semakin intens. Hehe, keterampilan alkimia Daoist Dragon Five memang brilian. Hanya butuh 5 atau 6 tahun bagimu untuk menyempurnakan 5 Dao of Time Pills. Aku mengagumimu. Kera Tiga menangkupkan tangannya. Karena Daoist AP3 mengatakan bahwa itu akan selesai dalam 10 tahun, tentu saja saya harus bergegas. Ditambah dengan berkah dari surga, keberuntungan saya tidak buruk, dan saya hampir tidak menyelesaikan permintaan Anda. Rekan Daoist, mohon periksa apakah ada masalah dengan pil ini. Han Li berkata sambil tersenyum tipis. Dia menempatkan 5 Dao of Time Pills bersama dengan kotaknya ke dalam susunan teleportasi, dan kemudian dia membuat segel tangan. Dao of Time Pills dan kotaknya menghilang dalam sekejap dan muncul di depan AP3. AP3 tidak ragu-ragu untuk mengambil 5 Dao of Time Pills satu persatu dan memeriksanya dengan cermat. Tidak ada masalah dengan kelima pil Dao Waktu, dan kelimanya adalah pil Dao Waktu kelas 3. Ini jauh lebih baik dari yang saya harapkan. Saya tidak pernah mengambil keuntungan dari orang lain. Selain kristal ramalan waktu, saya akan memberi Anda 1 juta batu meta abadi sebagai hadiah tambahan. Kera Tiga mengangguk dan berkata, tidak perlu hadiah tambahan. Daoist AP3, kamu tidak memanfaatkan orang lain, dan aku juga sama. Karena kita sepakat untuk menukar 5 Dao of Time Pills dengan Time Divination Crystal, kamu bisa memberikan untuk saya. Hati Han Li tergerak, dan dia berkata dengan ringan. Mendengar ini, AP3 terdiam beberapa saat, namun matanya sedikit berbinar saat menatap Han Li. Aku tidak menyangka Daoist Dragon Five adalah orang yang begitu jujur. Baiklah, bagaimana kalau kita berteman hari ini? Meskipun saya tidak memiliki keterampilan alkimia dari Daoist Dragon Five, saya memiliki beberapa koneksi, terutama dalam hal mengumpulkan berbagai bahan langka. Saya bukan orang yang tidak berguna. Kera Tiga tiba-tiba tertawa dan berkata, tentu saja aku akan dengan senang hati melakukannya. Mata Han Li bergerak, dan dia tersenyum. Meskipun dia tidak banyak berkomunikasi dengan Kera Tiga, orang ini mampu mengeluarkan kristal ramalan waktu dan memiliki cukup bahan baginya untuk menyempurnakan pil Dao waktu, jadi dia harus memiliki beberapa cara untuk mengumpulkan bahan hukum waktu. Tujuannya menolak hadiah 1 juta batu meta abadi adalah untuk lebih dekat dengan Kera Tiga sehingga dia bisa mengetahui keberadaan item hukum waktu lainnya. Tentu saja, dia tidak akan menolak untuk berkomunikasi lebih jauh dengan AP3. Dari kelihatannya, keduanya bisa dianggap orang yang sama. Sekarang, setelah aku mendapatkan ini, aku perlu membuat beberapa pengaturan. Aku tidak akan bisa ngobrol denganmu hari ini. Jika kamu datang ke kota Jiuyuan di masa depan, ingatlah untuk menghubungiku. Ayo minum dan ngobrol, kata AP3. Kota Jiuyuan. Han Li mengangkat alisnya saat mendengar ini. Lan Yan pernah menyebutkan kota ini kepadanya. Itu adalah kota besar di dekat kuil 9 Yuan, dan juga merupakan salah satu kota terbesar di wilayah surgawi asal emas. Mungkinkah Yuan Shan berasal dari kuil 9 Yuan? Pikiran Han Li berpacu, tapi mulutnya berulang kali menyetujui. Yuan Shan kemudian mengeluarkan kristal ramalan waktu dan mengirimkannya ke Han Li melalui formasi teleportasi. Han Li menutup antarmuka perdagangan dan melihat kristal air ramalan waktu di tangannya. Dia tidak bisa menahan senyum. Dia segera menggunakan seni dunia fantasi 5 elemen utama untuk memadatkan cincin emas dan membungkus kristal air ramalan waktu. Kristal air ramalan waktu hancur, dan titik cahaya emas berbentuk tetesan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan bergabung dengan cincin emas. Kemudian, mereka berkedip dan berubah menjadi benang kristal emas. Ada total 41 benang,
dan semuanya terbang keluar dan melilit botol waktu. Kekuatan hukum waktu di tubuhnya meningkat tajam, dan dia hampir pulih ke puncak sebelumnya. Han Li menutup matanya dan diam-diam menggunakan seni dunia fantasi 5 elemen utama. 5 objek hukum waktu berputar mengelilingi tubuhnya, dan itu memang jauh lebih mulus dari sebelumnya. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan seni dunia fantasi 5 elemen utama. Dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan diagram formasi pedang melalui surga, dan terus memahami misterinya tanpa henti. Dia tidak tahu apa yang menunggunya di 8 Gunung Desolate, tapi sekarang dia harus berpacu dengan waktu untuk meningkatkan kekuatannya. Diagram formasi pedang melalui surga melayang di atas kepala Han Li, memancarkan cahaya lembut yang menyelimuti tubuhnya. Gumpalan perubahan formasi pedang misterius mengalir keluar dari diagram formasi pedang melalui surga, dan kemudian mengalir melalui pikiran Han Li. Pemahamannya tentang formasi pedang melalui surga meningkat pesat. Beberapa tahun berlalu dalam sekejap mata, dan 8 gunung sunyi akhirnya terlihat. Luasnya dunia barbar sungguh tak terhitung. Hanya karena ada banyak alam abadi di dalamnya sehingga terbagi menjadi wilayah yang sangat tidak teratur. 8 gunung terpencil adalah salah satu daerah istimewa. Alasan mengapa ini istimewa adalah karena ada banyak gunung dan sungai di dunia barbar, dan ada banyak gunung dan sungai yang sulit ditemukan di alam abadi. Namun, hampir separuh gunung dan sungai berasal dari 8 Gunung Desolate. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa 8 gunung terpencil adalah puncak gunung dan sungai di dunia barbar. Karena hal inilah ketika 8 Raja Roh Sejati mencoba mengakhiri era kacau di dunia barbar, 8 Gunung Desolate menjadi tempat mereka bersumpah, dan juga menjadi gunung suci dunia barbar. Di puncak Gunung 8 Desolate berdiri sebuah aula melingkar yang terbuat dari batu hitam. Aula itu ditutup dari semua sisi, dan hanya ada anglo berwarna merah tua yang tingginya setengah dari seseorang di tengahnya. Ada gumpalan api emas yang menyala di dalamnya, tapi apinya tidak terlalu kuat, dan menyinari sekeliling dengan samar. Ada 8 kursi batu yang ditempatkan di sekeliling 4 dinding aula. Gayanya sangat sederhana, dan terlihat seperti kursi batu yang dibuat secara kasar di desa biasa. Ada tekstur yang sangat kasar. Di belakang setiap kursi berdiri sebuah patung batu yang tingginya sekitar 3 meter. Kebanyakan dari mereka terlihat seperti binatang buas yang memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya, tapi ada satu di tengah yang berbeda. Tubuhnya seputih salju, dan bentuknya seperti singa jantan. Ia memiliki surai halus, 2 tanduk di kepalanya, dan janggut di bawah dagunya. Kelihatannya cukup baik, dan ada ekor yang panjang dan tebal di belakangnya. Ketika dilingkari, tampak seperti awan putih bersih. Berbeda dengan kursi kosong di depan patung batu lainnya, ada seorang pria parubaya berjubah putih salju duduk di kursi batu di depan binatang itu. Wajahnya seperti batu giok, dan dia memiliki alis seperti pedang dan mata berbintang. Dia luar biasa tampan, dan matanya sedalam danau. Ada lingkaran cahaya keemasan di sekitar pupilnya, dan itu tampak seperti pantulan bulan di danau, menyilaukan dan cerah. Ada 2 tanduk tajam di kepalanya yang melengkung ke belakang, dan janggut kecil di bawah dagunya. Itu tidak terlalu lama, tapi itu menambah sedikit keaktifan pada wajah aslinya yang lembut dan serius. Pada saat ini, pria itu sedang memegang gulungan bambu giok hijau di tangannya, tetapi dia tidak melihatnya. Sebaliknya, pandangannya tertuju pada anglo di tengah aula, dan matanya sedikit tidak menentu. Setelah beberapa saat, dia perlahan menarik pandangannya, tapi ada ekspresi yang sedikit lebih sedih di wajahnya. Di aula inilah dia bersumpah darah dengan Raja Roh Sejati lainnya, mengakhiri kekacauan yang telah ada di domain barbar sejak zaman kuno. Namun sekarang, 8 Raja Roh Sejati telah layu, dan hanya dialah satu-satunya yang tersisa di aula ini.
Dan dia adalah makhluk suci paling cerdas di antara 8 Raja Roh Sejati, Bai Ze. Dikatakan bahwa dialah yang memediasi dan memfasilitasi aliansi 8 Raja. Setelah itu, dialah dan Pixiu bermata tinta yang bekerja sama untuk merevisi kode hukum hutan belantara, dan mereka menetapkan seperangkat etika dasar untuk seluruh hutan belantara. Dengan demikian, ini benar-benar mengakhiri kekacauan besar di hutan belantara. Berapa banyak orang yang menatapku saat itu, dan itulah mengapa aku memanggil kalian semua bersama-sama ketika kalian tidak bisa saling berhadapan. Sekarang, kalian semua telah pergi, berpencar, dan mati. Kalian semua menjadi pemilik toko lepas tangan, dan kekacauan ini masih menimpa saya. Kenapa harus saya? Bai Ze mengangkat pandangannya dan melirik ke kursi kosong lainnya sambil menggerutu. Setelah mengeluh, dia tersenyum tak berdaya, dan dia melihat api di tungku dan melanjutkan. Tahun-tahun ini, api hutan belantara semakin layu, dan seluruh dunia surgawi berangsur-angsur menjadi kacau. Di bawah tekanan tren umum, saya khawatir Wilderness World kita tidak akan bisa menghindarinya. Gerbang darah Asura tidak punya pilihan selain membukanya, dan kamu tidak bisa bersembunyi bahkan jika kamu ingin. Pada titik ini, Bai Ze tampak sedikit bahagia lagi. Dia dengan lembut membelai janggutnya dan tersenyum. Suaranya mulai bergema di aula, angin bertiup, dan awan beterbangan. Di kaki 8 gunung desolate berdiri sebuah kota batu hitam. Kota itu tingginya 100 kaki, dan pintu masuk di bawahnya ramai dan sangat bising. Ada tim gerbong yang membawa binatang aneh, dan mereka dengan anggun bergegas menuju kota. Sekelompok gerbong kecil yang awalnya sangat tidak mencolok bercampur dengan kelompok besar lainnya, dan tampaknya sedikit merusak pemandangan. Di depan salah satu gerbong, seorang pria jangkung dari ras badak bertanduk perak berjalan mundur dari depan, dan ada ekspresi khawatir di wajahnya. Itu tak lain adalah Sang Tu. Sang Tu datang ke sisi gerbong, dan setelah menggosok tangannya, dia berkata, "Senior Si, kita hampir sampai di kota Zhenhuang. Keamanan di gerbang kota sangat ketat. Dengan status 2 ras kita, itu tidak cukup, dan saya khawatir akan sangat sulit bagi kami untuk diizinkan memasuki kota. Kami masih membutuhkan bantuan senior." Orang yang duduk di kereta binatang itu secara alami adalah Han Li. Sepanjang jalan, dia menyembunyikan auranya. Kecuali jika iblis besar menyerang orang-orang dari suku badak bertanduk perak atau suku harimau pola awan, dia akan membunuh mereka dengan kecepatan kilat. Kalau tidak, dia akan bersembunyi di balik layar dan tidak mengungkapkan dirinya. Karena itu, suku badak bertanduk perak dan suku harimau pola awan menjadi lebih menghormatinya. Dunia surgawi sangat menghargai kekuatan, dan terlebih lagi di alam liar. Pada akhirnya, dengan kekuatan Sang Tu dan Cloud Leopard, mereka secara alami tidak dapat melihat keanehan dari garis darah roh sejati Han Li. Namun, jika mereka menemukan keberadaan yang lebih kuat dari Han Li, akan sangat sulit untuk menyembunyikannya. Begitu identitas Han Li sebagai manusia terungkap, hal itu pasti akan menimbulkan banyak masalah yang tidak perlu. Dia datang ke sini untuk urusan resmi, dan dia tidak datang ke sini untuk mencari masalah. Terima saja pemeriksaannya sebentar. Aku di sini, jadi tidak perlu khawatir, kata Han Li acuh. Hati Sang Tu sangat lega saat mendengar perkataan Han Li. Mereka telah menghabiskan puluhan tahun dalam perjalanan ini, dan setelah dia dan Cloud Leopard melihat banyak kemampuan senior Si ini, mereka semakin yakin padanya. Dia melirik Cloud Leopard yang mengemudikan kereta binatang itu, dan yang terakhir mengangguk dan terus melaju ke depan. Setelah sekian lama bersama, hubungan di antara mereka menjadi sangat mereda, dan mereka memiliki pemahaman yang diam-diam satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, hari sudah hampir malam ketika gerbong kedua suku mereka akhirnya sampai di pintu masuk. Dua tentara yang menjaga gerbang kota memegang tombak di tangan mereka,
dan mereka memiliki kepala elang dan tubuh manusia. Mata mereka tajam, dan mereka menghentikan kereta. Salah satu dari mereka melirik ke arah gerbong dan bertanya, "Berhenti. Kamu berasal dari suku mana?" Kami dari suku badak bertanduk perak dan suku macan pola awan," kata Sang Tu gugup, tenggorokannya sedikit kering. Penjaga itu terkejut, dan dia menoleh ke arah prajurit lainnya dengan tatapan bertanya-tanya. "Aku belum pernah mendengar tentang mereka. Suku Tandus Utara dan 100 suku teratas. Menurutku kedua suku ini tidak ada." Yang terakhir berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Cloud Leopard sudah turun dari kereta dan mengikuti di samping Sang Tu. Dia menelan ludah dan berkata, "Kami adalah dua suku kecil di bawah yurisdiksi suku Naga Bumi. Saya rasa Anda belum pernah mendengar tentang kami." Mendengar ini, wajah kedua penjaga itu tenggelam, dan sedikit ketidaksabaran muncul di mata mereka. "Apakah kamu tidak tahu apa yang terjadi di Gunung Bahuang dan kota Zhenhuang? Mengapa kamu di sini? Anda tidak bisa datang ke sini dalam waktu dekat. Cepat dan kembali ke tempat asalmu." Salah satu dari mereka berkata dengan sabar, "Tuan, kami tahu bahwa pertemuan pengorbanan darah akan diadakan di Gunung Bahuang. Kami di sini untuk berpartisipasi," kata Sang Tu buru-buru. Kata-katanya menyebabkan ledakan tawa dari kerumunan. Kelompok gerbong lainnya juga telah tiba di pintu masuk gerbang lainnya. Ada 70 hingga 80 orang, dan semuanya memiliki tanduk tajam di kepala mereka. Wajah mereka seperti kera, dan mereka semua mengenakan baju besi tembaga. Mereka sangat tinggi, setidaknya 2 kali lebih tinggi dari Sang Tu, dan telapak tangan mereka yang terbuka semerah darah. Ketika mereka melihat ke atas, wajah mereka dipenuhi dengan ejekan. Sang Tu hanya melirik mereka sebelum buru-buru mengalihkan pandangannya. Ini karena kelompok ini adalah salah satu suku Desolate Utara, suku King Yuan. Mereka juga salah satu suku yang paling haus darah dan agresif di antara semua suku Desolate. Zuyan, salah satu dari 8 Raja Tanah Tandus, telah meninggalkan 4 orang anak. Lambat laun mereka berkembang menjadi 4 suku berbeda. Di antara mereka, yang mewarisi garis keturunan paling banyak dan terkuat adalah suku King Yuan. Dibandingkan dengan diskriminasi terhadap suku badak bertanduk perak dan harimau pola awan, para penjaga jauh lebih sopan terhadap suku King Yuan. Mereka tidak melakukan pemeriksaan apapun dan membiarkannya lewat. "Apa yang kamu lihat? Cepat pergi." Pada saat ini, penjaga di pintu masuk mendesak Sang Tu dan Cloud Leopard. "Tuan, mohon maafkan kami. Kami telah membawa keturunan-keturunan salah satu dari 8 Raja Roh Sejati. Kami berhak memasuki kota Bahuang," kata Sang Tu tanpa daya. Setelah mendengar ini, kedua penjaga kota itu jelas terkejut. "Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu menyebutkan garis keturunan Raja Roh Sejati?" Raungan menggelegar terdengar dari samping. Mendengar itu, hati Sang Tu bergetar, dan dia menoleh. Seorang anggota klan King Yuan dengan bekas luka di wajahnya sedang berjalan ke arah mereka dengan wajah penuh amarah. "Kami," Sang Tu menundukkan kepalanya dan mencoba menjelaskan. Namun, begitu dia membuka mulutnya, dia merasakan sesak di dadanya, dan seluruh tubuhnya terlempar. Dia menabrak tembok kota yang tebal, lalu perlahan meluncur ke bawah sambil memuntahkan darah. Melihat hal ini, harimau awan baru saja hendak mendekat dan membantunya berdiri ketika dia langsung terhempas ke tanah oleh angin palam. Anggota klan King Yuan melangkah maju dan berkata dengan ekspresi meremehkan, "Bagaimana mungkin ras rendahan seperti itu layak mewarisi garis keturunan Raja Roh Sejati? Bukankah ini tamparan di wajah ras terpencil kita?" Cloud Leopard merasa empedunya akan pecah. Dia merintih, tapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kekuatan anggota klan King Yuan sebanding dengan kultivator dewa primordial tahap awal, dan mereka berada pada level yang sangat berbeda. "Sialan kamu,
Kamu telah menodai kakiku." Anggota klan King Yuan itu meludah dan mengangkat kakinya dengan jijik, seolah-olah dia akan menginjak Cloud Leopard sampai mati. Ada ratusan dan ribuan penonton, namun tidak satu pun dari mereka berbicara untuk menghentikannya. Sebaliknya, mereka justru senang melihat pemandangan berdarah tersebut. Sang Tu meronta dan hendak bergegas maju, namun ia ditahan oleh dua tentara. "Aku baru saja menyuruhmu pergi, tapi kamu tidak melakukannya. Jangan pergi dan mati sekarang," salah satu dari mereka berbisik di telinganya. Sang Tu mengabaikan mereka. Matanya bersinar dengan cahaya merah darah, dan tubuhnya tiba-tiba membesar beberapa kali. Dia mengangkat tangannya dan meraih kekosongan, dan kapak batu hitam besar muncul di tangannya. Namun, sebelum dia bisa bergerak, sosok kedua penjaga kota itu tiba-tiba melonjak. Tombak di tangan mereka disilangkan dan ditekan ke bawah, mencengkeram leher Sang Tu sambil dengan marah berkata, "Jika kamu ingin mati, matilah. Jangan menyeret kami ke bawah." Pada saat ini, kaki anggota klan King Yuan telah berpindah dari dada ke kepalanya. Jelas sekali dia ingin harimau awan mati. Melihat akan segera mati, seluruh pengikut kedua suku tersebut tanpa rasa takut bergegas maju dan berusaha menyelamatkan pemimpin mereka. Namun, pada saat ini, suara acuh tak acuh tiba-tiba datang dari kereta binatang itu. "Aku tantang kamu untuk menginjaknya." Suaranya tidak nyaring, tapi terdengar jelas oleh semua orang yang hadir. Semua orang kaget dan melihat ke arah sumber suara. "Siapa itu?" "Bersembunyi di dalam gerbong dan berpura-pura menjadi hantu, jadi aku menginjaknya." "Apa yang akan kamu lakukan?" Gerakan anggota klan King Yuan berhenti sejenak, dan kemudian seringai muncul di sudut mulutnya. Lalu, dia menginjak kereta. Suara gemuruh guntur dan kilat terdengar. Sosok hijau terbungkus petir perak keluar dari kereta dan langsung muncul di depan klan King Yuan. Sebelum dia bisa melihat apa yang sedang terjadi, bola petir tiba-tiba meledak. Tubuh anggota klan King Yuan terasa mati rasa, dan dia terbang kembali dengan kecepatan tinggi. Dia langsung menabrak tembok kota hitam, menyebabkan seluruh tembok berguncang hebat. Semua orang di sekitar terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba ini. Satu demi satu, mereka memfokuskan pandangannya pada sosok hijau itu. Itu adalah Han Li. Untuk menyelamatkan nyawa harimau awan, dia tidak punya pilihan selain menunjukkan dirinya. Dia perlahan membungkuk dan membantu harimau awan berdiri. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan ramuan hijau dan menyerahkannya kepadanya. Ia mengerutkan kening dan memandang kedua prajurit yang masih menahan Sang Tu. Ketika mereka melihat postur Han Li, mereka tahu bahwa dia tidak bisa dianggap enteng dan segera melepaskannya. Sang Tu buru-buru mundur. Han Li juga mengeluarkan pil dan memberikannya kepada Sang Tu. Dia kemudian berbalik untuk melihat klan King Yuan. Yang terakhir ini lahir dengan fisik yang kuat. Bahkan tembok kota yang tebal dan berat, yang diperkuat oleh formasi tersebut, mengalami retakan. Anehnya, dia tidak mengalami cedera apapun. Setelah jatuh dari dinding, dia menepuk-nepuk debu dari tubuhnya dan berdiri dengan mantap. Namun, Han Li tidak ingin mempermasalahkan hal ini. Dia tidak menggunakan kekuatan garis keturunannya untuk menjaga sirkulasi energi spiritualnya. Sebaliknya, dia menyegel energi spiritualnya dan menatap dengan tenang ke arah klan King Yuan. "Klan Raja Wali Petir, apakah mereka berdua adalah bawahanmu?" Ketika anggota klan King Yuan melihat ini, dia tidak terburu-buru menyerang. Jelas sekali bahwa dia agak takut pada klan Raja Wali Petir. Seperti anggota klan King Yuan, klan Raja Wali Guntur juga merupakan keturunan salah satu dari 8 binatang buas sejati di alam liar, Raja Wali Penjelajah Langit. Mereka juga salah satu klan utara dan terpencil. Meskipun kekuatannya secara keseluruhan sedikit lebih rendah daripada anggota klan King Yuan, mereka memiliki pemimpin klan yang kuat dan protektif. Dalam sejarah,
Setiap kali anggota generasi muda klan Raja Wali Petir diintimidasi, pemimpin klan secara pribadi akan maju ke depan untuk menuntut keadilan. Alih-alih menjawab, Han Li dengan tenang bertanya, kita baru saja memasuki kota. Tidak perlu pergi sejauh ini, kan? Anggota klan King Yuan mengerutkan kening dan berkata, saya kenal beberapa anggota klan Raja Wali Petir. Apakah Anda berani memberi tahu saya nama Anda? Ya, tentu saja bisa. Tolong, salah satu tentara mengangguk dan berkata. Han Li kemudian melambaikan tangannya dan kedua suku itu buru-buru membantu Sang Tu dan Cloud Leopard naik ke kereta binatang, berniat memasuki kota. Aku belum pernah mendengar ada orang sepertimu di klan Raja Wali Petir. Mungkinkah kau adalah bajingan dari suku lain? Sampah sepertimu tidak punya hak untuk berpartisipasi dalam pertemuan itu. Enyahlah. Melihat bahwa Han Li tidak memedulikan dia, kultivator King Yuan menjadi marah dan menegurnya dengan keras. Bagi suku-suku di Wildlands, garis keturunan sangatlah penting. Disebut bajingan adalah sesuatu yang layak mempertaruhkan nyawanya. Han Li bukan anggota suku Savage, jadi dia tidak merasakan banyak kegaduhan di hatinya. Dia hanya ingin memasuki kota Desolate Suppression dengan lancar sebelum menuju ke 8 pegunungan Desolate untuk menghidupkan kembali putih kecil. Karena itu, dia tidak menjadi marah dan hanya berbalik untuk berjalan kembali ke kereta. Namun di mata orang lain, tindakan ini merupakan tindakan pengecut. Ejekan terdengar dari kerumunan, dan bahkan ada beberapa yang bergabung, menyuruh anggota klan King Yuan untuk enyahlah. Melihat ini, anggota klan King Yuan menjadi lebih berpuas diri. Dia yakin bahwa Han Li hanyalah cabang dari klan Raja Wali Guntur. Dia maju selangkah dan meraih punggung Han Li sambil berteriak. Bajingan, jika Anda ingin masuk, Anda harus melalui saya terlebih dahulu. Begitu dia melangkah maju, lantai batu hitam tiba-tiba pecah dan sebuah tangan besar dengan cepat terulur. Dalam sekejap mata, ia sampai di punggung Han Li, berniat meremukkan dadanya. Han Li mengerutkan kening dan mendesah dalam hati, sepertinya dia tidak bisa menghindari hal ini. Lalu dia berbalik dan membentuk cakar elang dengan jari-jarinya. Dia berbalik dan meraih tinju klan King Yuan. Kekuatan garis keturunannya dan kekuatan bintang-bintangnya meletus pada saat yang sama, dan sambaran petir perak melonjak. Petir perak di sekitar lengannya membentuk cakar besar dari petir, yang bertabrakan dengan tinju klan King Yuan. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, hembusan angin yang sangat kuat meletus dari antara mereka berdua, menyapu ke segala arah. Lapisan petir perak meledak dari tengahnya, meledak menjadi bola petir seukuran kepalan tangan. Mereka menembak terus-menerus, memaksa semua penonton di dekatnya mundur selangkah demi selangkah. Beberapa binatang buas yang menarik kereta terkejut dan mulai mengaum. Lingkungan sekitar menjadi kacau balau. Para anggota ras King Yuan terkejut. Ras Raja Wali Petir dikenal karena kecepatannya, dan meskipun mereka tidak lemah, mereka masih jauh lebih lemah daripada ras King Yuan. Tapi orang ini menggunakan kekerasan untuk melawan mereka secara langsung. Dan dia tidak dirugikan sama sekali. Ini agak aneh.